Welcome back to Superstock Indonesia Strategy. Di bulan April ini, umat muslim kembali menjalankan ibadah puasa yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan perayaan Lebaran. Seperti kita tahu, biasanya perayaan Lebaran ini justru menggerakkan sektor retail. Tapi Lebaran kali ini masih ada nih yang namanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi kira-kira sektor mana sih yang akan menjadi darling sektor di bulan ini? Simak ulasannya bersama Pak Haryanto, Head of Research Mirai Asset. Pak Har, saya tuh merasa sekarang tuh kayaknya Jakarta macet banget nih ya. Tapi biasanya katanya kalau macet, ekonomi tuh udah pulih. Bener nggak sih? Halo Bu Alia, iya kalau kita ngelihat sekarang tingkat mobilitas masyarakat sudah kembali naik signifikan. Kalau kita ngelihat data dari Google Mobility Index, hal yang menarik adalah tingkat kunjungan orang ke retailer ataupun ke grocery itu naik signifikan. Bahkan kalau kita ngelihat data daripada tingkat mobilitas orang di Jakarta ataupun di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, kita melihat bahwa tingkat mobilitas orang ke grocery ataupun ke retailers itu sudah lebih tinggi dibandingkan pre-pandemic. Jadi memang jauh lebih bagus dong ya dibanding sebelum ada COVID ya Pak ya, berarti ya? Iya. Ini kenapa nih Pak? Kalau kita ngelihat hal ini ditopang oleh kasus COVID-19 yang di Indonesia trennya turun terus. Sehingga hal ini membuat orang confident untuk melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah. Hal ini juga ditopang saat ini lagi mau masuki musim Lebaran. Nah, ngomongin tentang Lebaran nih Pak, ini kan identik banget nih dengan mudik. Gimana nih kira-kira prospek arus ekonomi dengan adanya alur mudik di tahun ini? Saya melihat bahwa tahun ini akan super banget. Kenapa? Karena diperkirakan sekitar 85 juta orang itu akan mudik. Itu naik signifikan dari tahun lalu, tahun 2021 yang hanya sekitar 1,5 juta orang mudik. Berarti artinya apa? 85 juta orang ini tentu akan membeli barang-barang baru. Mereka akan membeli baju, mereka akan beli barang-barang sekunder lainnya. Jadi akan ada transaksi ekonomi yang besar banget ya? Kayak naik 8.500% gitu ya Pak Har ya? Iya, naik signifikan. Dan perlu ingat bahwa biasanya di tahun pertama, dari 2 tahun yang di blok itu, orang susah untuk mudik. Biasanya ada euforia yang berbeda. Oke, udah nggak kebendung lagi nih ya. Dan salah satunya ini karena deket banget nih Pak sama musim liburan. Ini gimana nih traffic liburan ataupun flight? Ya, bagusnya adalah pemerintah tahun ini membuat libur jadi panjang. Kurang lebih cuti bersamanya panjang ya. Iya. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 hari orang bisa jalan-jalan. Ya, Tentu hal ini memicu orang untuk spending. Apalagi kalau kita ngelihat Kementerian Ketenagakerjaan tahun ini mengharuskan semua perusahaan untuk membayar THR full. Dibandingin kalau 2 tahun lalu Kementerian Tenaga Kerja masih membolehkan perusahaan untuk relaksasi ya, dalam hal THR mereka. Tentu ini akan membuat tingkat spending orang di bulan Lebaran ini, di bulan Ramadan ini, itu akan naik signifikan. Ya, ini kita adalah data menarik bahwa Indonesia Consumer Confidence atas current ekonomi saat ini itu masih di bawah 100. Artinya apa? Artinya bahwa orang cenderung masih saving. Jadi belum pulih banget nih ya, sebenarnya confidence-nya masih meraba-raba gitu ya Pak ya? Iya, itu yang membuat bahwa walaupun harga komoditas mencapai all-time high-nya seperti harga sawit, harga nikel, harga batu bara, itu belum fully reflected di ekonomi kita. Karena orang melihat bahwa current economic condition itu masih belum full recover. Kita percaya bahwa ke depannya kepercayaan ekonomi atas current economic condition itu kembali di atas 100. Dan itu membuat orang berani untuk spending. Sehingga kita melihat bahwa yang tadinya orang menabung, ini bisa mengeluarkan tabungan mereka untuk spending. By the way Pak Har, kita kan juga tahu nih kalau ternyata ada pembalikan arah terhadap kebijakan monetary yang dilakukan di Amerika. Ini ada nggak sih dampaknya untuk Indonesia? Jadi kalau kita ngelihat kemarin, indeks saham Amerika Serikat itu naik signifikan karena likuiditas yang berlebih. Karena tahun kemarin itu the Fed melakukan loosening monetary policy. Sekarang berbalik arah nih.
Dari yang tadinya suku bunga rendah dalam sejarah, Fed balance sheet naik signifikan sampai dengan 9 triliun US dollar. Sekarang berbalik arah, Fed mulai menaikkan suku bunganya. Bahkan Fed memperkirakan bahwa di bulan Mei nanti akan dinaikannya bukan 25 basis point lagi, tapi 50 basis point. Di samping itu, Fed diperkirakan akan mulai mengurangi balance sheet-nya yang tadinya sekitar 9 triliun US dollar yang memompa likuiditas di market. Ini akan mulai diturunkan. Kita sih melihat bahwa pola historical itu kalau terjadi tightening monetary policy itu biasanya membuat indeks saham Amerika Serikat itu terkoreksi. Dan kalau kita ngelihat biasanya kalau menurut historical biasanya sekitar 60 hari US market bisa terkoreksi karena hal ini. Tapi kalau kita percaya bahwa hal ini seharusnya tidak berdampak terhadap indeks saham Indonesia. IHSG ya, di IHSG nggak berdampak nih Pak? Iya. Atau kecil kali ya dampaknya? Iya, menurut kita relatively terbatas. Karena kenapa? Kalau kita ngelihat bahwa Indonesia sangat diuntungkan dengan harga komoditas yang naik signifikan ini. Karena biasanya pada saat harga komoditas tinggi, biasanya pertumbuhan laba bersih perusahaan-perusahaan Indonesia itu naik signifikan. Yang ini yang membuat foreign cenderung tertarik terhadap Indonesia. Makanya kita melihat bahwa foreign inflow ke saham Indonesia naik signifikan. Di berbagai media juga memberitakan kalau ternyata US ini mengalami high inflation nih. Benar nggak sih seperti itu? Amerika Serikat inflasinya mencapai 7,9% year on year di bulan Februari. Dan diperkirakan naik lagi ke level 8,4% year on year di bulan Maret. Ini adalah level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Oleh karena itu, The Fed bergegas untuk menangani hal ini dengan menaikkan suku bunga ataupun mengurangi balance sheet-nya. Jadi ini rekor baru ya untuk Amerika nih untuk terkait inflasi. Kalau Indonesia sendiri gimana Pak? Ya kita melihat tren inflasi di Indonesia juga naik. Karena kita melihat juga harga-harga komoditas membuat harga-harga bahan baku juga trennya naik. Tapi kita melihat Indonesia masih bisa manage inflasi ini. Berarti Indonesia juga ada kenaikan inflasi nih ya Pak ya? Ya, Indonesia ada kenaikan inflasi. Nah, apakah BI juga akan menaikkan suku bunganya atau bagaimana? Kita melihat dua kasus yang berbeda ya. Kalau kita ngelihat Amerika Serikat, inflasi kemarin di bulan Februari adalah 7,9%. Sedangkan suku bunga The Fed adalah 0,5%. Berarti negatif spread antara inflasi sama suku bunga benchmark. Sedangkan di Indonesia, saat ini masih positif spread. Karena kalau kita ngelihat, suku bunga Bank Indonesia itu 3,5%, sedangkan inflasi masih 2,6%. Berarti kasus Indonesia sama kasus Amerika Serikat berbeda. Jadi kita melihat bahwa BI masih mempunyai ruangan untuk tidak menaikkan suku bunga selama beberapa bulan ke depan. Kalau kita ngelihat juga dari foreign investor tetap confidence atas saham Indonesia. Sebagaimana yang kita perkirakan di laporan riset untuk Outlook 2022 bahwa foreign inflow ke saham Indonesia, kita melihat bahwa foreign inflow ke saham Indonesia masif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka confidence. Hal ini terlihat dari foreign inflow ke saham Indonesia yang sampai dengan 3 bulan awal ini adalah 2,1 miliar US dollar. Hanya dalam 3 bulan 2022 ini ya Pak ya? Iya. Sedangkan full year 2021 tuh seberapa banyak Pak? Kalau kita ngelihat full year 2021 adalah 2,6 miliar US dollar. Jadi sebenarnya dalam 3 bulan ini hampir mencapai 80% loh Pak dari full year 2021 kemarin. Iya, karena kenapa? Kalau kita ngelihat bahwa foreign duit selalu mencari return. Return itu selalu mencari growth, pertumbuhan laba bersih. Laba bersih pertumbuhan untuk saham-saham Indonesia kita percaya akan naik signifikan ditopang oleh harga komoditas yang menguntungkan saat ini. Jadi penasaran nih kemana sih foreign inflow itu mencari saham-saham yang kayak gimana nih Pak Har? Kalau kita ngelihat dari apa yang foreign beli di bulan Maret itu 5 besar adalah Telkom, BBRI, ASI, BBNI, dan MTEK. Kalau sektornya kita ngelihat bahwa sektor financials, yang kedua adalah sektor infrastruktur. Dan tentunya Indonesia Strategi tak lengkap tanpa adanya stok rekomendasi. Gimana stok rekomendasi untuk bulan April ini, Pak? Di bulan April ini, kita menambahkan 2 saham baru, yaitu pertama LPTF atau Matahari Department Store.
Yang kedua adalah SMPR atau Samudra Indonesia. Kenapa kita suka LPPF? Karena kita melihat bahwa Matahari Department Store ini akan diuntungkan oleh musim lebaran tahun ini, yang dimana ini adalah tahun pertama kali dalam 3 tahun terakhir masyarakat bisa mudik dengan bebas. Dan kalau kita melihat dari angka proyeksi orang yang akan mudik, itu 85 juta dibandingkan tahun lalu yang 1,5 juta. Itu naik signifikan. Hal ini tentu membuat orang yang mudik itu akan membeli baju baru, akan membeli sepatu baru. Dan kita melihat bahwa Matahari Department Store ini yang akan diuntungkan terutama dari spending orang ini. Dan kita melihat bahwa duit mereka itu berasal dari THR yang dibayarkan full tahun ini dan juga tabungan yang mereka simpan selama pandemi kemarin. Di samping itu juga LPPF bagikan dividen sekitar Rp250 tahun ini. Kenapa kita suka Samudra Indonesia? Karena kita melihat bahwa laba bersih daripada Samudra Indonesia naik signifikan. Coba kalau kita ngelihat di 2 bulan 2022 ini, laba bersih Samudra Indonesia sudah mencapai 398% pertumbuhannya year on year. Kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersih 3 bulan yang akan dipublish di bulan April ini itu akan naik signifikan juga. Sehingga ini akan memicu kenaikan harga sahamnya. Apalagi dari segi valuasi, kita melihat valuasi Samudra Indonesia ini sangat murah. Selanjutnya kita akan bahas untuk saham-saham yang masih di-keep sebagai stock pick. Saham yang kita keep salah satunya adalah BBNI. Kenapa kita suka BBNI? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersih tahun 2022-nya itu akan terus kuat. Kita memperkirakan bahwa laba bersih BBNI di tahun 2022 ini akan bertumbuh sekitar 45% year on year. Dukungan visi BBNI yang menargetkan untuk mencapai return on equity atau ROE di atas 18% untuk tahun 2025. Ini membuat BBNI seharusnya diperdagangkan di PBV 2 yang comparable dengan lainnya. Selanjutnya kita masih melanjutkan menyukai saham BBRI. Kenapa kita suka saham BBRI? Karena kita melihat bahwa BBRI ini akan memiliki earnings growth yang kuat tahun 2022. Apalagi efektif tahun ini, tahun 2022, BBRI sudah di fully consolidated dengan PNM dan Pegadaian, di mana PNM dan Pegadaian memiliki NIM atau Net Interest Margin yang jauh signifikan lebih tinggi dibandingkan BBRI. Tentu ini memboost pertumbuhan laba bersihnya. Kayaknya di stock pick bulan lalu masih ada saham-saham komoditas nih. Ada saham apa aja nih Pak yang di-keep? Saham yang kita terus lanjutkan suka adalah ITMG. Karena kenapa? Kita melihat harga batu bara, kita perkirakan akan terus berlanjut bagus di tahun ini. Apalagi ada berita bahwa Eropa Union, Uni Eropa, itu berencana untuk mengurangi pembelian batu bara daripada Rusia. Sehingga supply dunia atas batu bara ini terganggu. Sehingga seharusnya membuat harga batu bara bertahan tinggi. Kita melihat bahwa ITMG sebagai perusahaan batu bara yang mempunyai kalori tinggi, ini diuntungkan. Di samping itu juga kita masih melanjutkan menyukai Adaro. Kenapa? Karena kita melihat Adaro ini akan diuntungkan oleh harga batu bara yang menguntungkan. Yang kedua adalah volume produksi yang lebih tinggi. Karena Adaro sendiri menargetkan volume produksinya akan naik belasan persen di tahun 2022 ini. Tentu ini akan menaikkan laba bersihnya secara signifikan. Selanjutnya kita juga melanjutkan menyukai United Tractor, UNTR. Karena kenapa? Karena kita melihat bahwa penjualan alat berat Komatsu di tahun 2002 ini, di saat harga batu bara bagus ini, akan naik signifikan. Kita perkirakan akan melebihi daripada company guidance. Yang kedua, kita melihat bahwa volume produksi mining contacting unit tractors ini akan naik cukup bagus karena klien-kliennya, yaitu perusahaan tambang batubara, tentu menginginkan untuk menaikkan produksi batubara mereka untuk monetisasi harga batubara yang bagus saat ini. Pada akhirnya, ini akan membuat laba bersih unit tractors akan bertumbuh bagus di tahun 2022 ini. Selanjutnya kita juga menyukai saham Antam. Hal ini sehubungan dengan harga nikel
yang trennya bagus. Kita melihat bahwa harga saat ini yang bertahan di sekitar di atas 30 ribuan dibandingkan harga nikel yang tahun lalu hanya sekitar 19 ribuan, ini akan membuat laba bersih Antam bertumbuh bagus. Dan kita melihat dengan EV/EBITDA yang 11 kali, ini Antam masih memiliki upside potensial yang menarik. Baik Pak Har, terima kasih atas analisa ulasan Indonesia Strategi beserta stock pick recommendation-nya. Sama-sama Bu Lelia. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Mirai Aset dalam mengambil keputusan investasinya. Oke sahabat Mirai Aset, semoga Indonesia Strategi Report tadi bisa membantu portofolio kamu menjadi powerful dan cuan kamu makin wonderful. Sampai jumpa di Super Stock selanjutnya dan happy cuan!